Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan masuk. Pagi, Bu. Ya, silakan duduk. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan layanan posyandu. Sebelum kita memulai kegiatan, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Sampai di sini yang Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi pada kesempatan ini kita akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Nah, di sini dijelaskan apa sih konseling kelompok. Mungkin anak-anakku masih belum tahu atau belum paham apa sih itu konseling kelompok. Di sini dijelaskan sedikit tentang konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu proses pemberian layanan dalam menyelesaikan suatu masalah melalui dinamika kelompok. Menyelesaikan masalah itu dengan berkelompok. Jadi di sini Ibu sebagai guru BK bertugas sebagai pemimpin kelompok, ya, dan anak-anakku sekalian di sini biasanya sebagai anggota kelompok. Ibu jelaskan lagi dalam kegiatan layanan konseling kelompok ini, ya, ada asas-asas bimbingan konseling yang perlu kita perhatikan dalam kegiatan ini. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Kelompok ini saja kita bahas dan cukup kelompok ini saja mengetahui, jangan sampai permasalahan ini dibahas di luar. Dipahami? Bisa, Bu. Kita akan memperkenalkan diri masing-masing, ya, biar kita lebih ini juga lebih akrab lagi, ya, lebih suasananya lebih mencair lagi. Walaupun di luar kalian sudah saling mengenal, tapi tidak ada salahnya kita lebih merekatkan diri lagi, ya, memperkenalkan diri masing-masing. Nah, Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok, Ibu Nurhayati, ya, hobi Ibu jalan-jalan. Nah, selanjutnya silakan masing-masing mulai dari mana dulu memperkenalkan diri. Saya, Bu. Nama saya Nabila Nadia, hobi saya scroll media sosial. Nama saya Muhammad Bintang Maulana, hobi saya bermain voli. Nama saya Sastri Satyana, hobi saya membaca novel. Nama saya Nugrata Alim, hobi saya bermain basket. Ya, selanjutnya kita akan melaksanakan speaking. Speakingnya di sini sangat mudah dan simpel untuk diikuti, ya. Cukup kalian mengikuti apa yang Ibu ucapkan, ya. Dan nanti ada pertanyaan di akhir, ya. Satu, bisa dimulai? Bisa, Bu. Oke. Bebek, Bebek. ayam, Ayam. bebek, Bebek. ayam, Ayam. ayam, Ayam. bebek, Bebek. bebek, Bebek. ayam. Ayam. Ada berapa bebek? 4. Ada 4 atau 3? 4. 4. Oke. Ya. Jadi sudah bisa terfokuskan, ya, dengan speaking ini tadi. Nah, di sini Ibu menampilkan sebuah video mengenai tanggung jawab dalam belajar. Nah, sebagai kegiatan apresiasi untuk kalian mengenai tanggung jawab belajar, ya. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu semangat ya. Nah, kali ini kita akan sharing tentang tanggung jawab dalam belajar. Kira-kira menurut teman-teman,
Apa sih tanggung jawab belajar itu? Jadi, tanggung jawab belajar adalah salah satu kewajiban teman-teman sebagai seorang siswa untuk menyelesaikan tugas yang telah diterima secara tuntas melalui usaha yang maksimal. Dalam arti lain, tanggung jawab dalam belajar juga merupakan kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dapat menyampaikan dan mengemukakan pendapat mengenai pembelajaran, serta aktivitas yang Ibu harapkan masing-masing melupakan masalahnya dan nanti kita sepakati permasalahan siapa yang terlebih dahulu kita bahas ya. Nah, sekarang mulai dari siapa terlebih dahulu yang mau mengungkapkan masalahnya? Siapa? Saya kan, Ya, Jara. saya akhir-akhir ini masuk dalam fokus belajar, menyelesaikan teman-teman di rumah yang menunggu fokus belajar saya terganggu. Belajarnya menurun, hasil belajarnya menurun. Mungkin perasaan yang mengharapkan nilai yang bagus ya. Jadi masing-masing sudah mengungkapkan masalahnya masing-masing ya, anggota kelompoknya. Nah, sekarang kita sepakati permasalahan siapa terlebih dahulu yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Siapa ya kira-kira? Permasalahan siapa terlebih dahulu? Permasalahan Mila. Gimana untuk kelompok yang lain? Saya setuju. Setuju. Ya. Nah, jadi kita sepakati ya permasalahan siapa yang terlebih dahulu, yaitu permasalahan Nabila ya. Nah, Nabila bagaimana? Bersedia untuk bisa menjelaskan masalahnya lebih detail lagi, pemecahan masalahnya, dan teman-teman juga bisa memberikan masukan atau saran juga ya. Bisa? Bisa. Silakan Bila. Saya tidak bisa membagi waktu saya antara waktu belajar dan waktu untuk kegiatan di luar sekolah dulu. Karena saya mengambil 3 ekskul, dulu juga kegiatan seperti les dan kegiatan lainnya Bu. Itu membuat saya kayak kurang banget waktu untuk belajar Bu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa memberikan pertanyaan. Ya Bu, Bila emang apa kegiatan apa aja sih yang kamu ikutin sehingga kamu bisa untuk membagi waktu? Aku ikut 3 ekskul, yaitu volley, basket, dan storytelling Miss. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan. Iya, Kevin. Nah, mengapa kamu tidak mengurangi minimal 1 ekskul kamu? Ya, masing-masing anggota kelompok sudah memberikan saran dan pendapatnya ya, serta usulan yang mengenai permasalahan yang sudah Bila utarakan ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada Nabila, apa sih sekarang yang Nabila inginkan? Saya ingin hasil yang saya dapatkan itu lebih maksimal. Hasil belajarnya Iya, lebih lebih maksimal. maksimal lagi. Iya. Nah, sejauh ini langkah-langkah apa saja sih yang sudah Bila lakukan? Saya sudah belajar dengan baik Bu. Sudah belajar dengan baik. Nah, menurut Bila, apakah Bila sudah melakukan belajar dengan baik itu, hasil yang Bila dapatkan itu apakah sudah sesuai dengan yang Bila inginkan? Belum Belum, sesuai. belum sesuai.
Ya. Sekarang Ibu mau tanya, rencana apa yang ingin Bila lakukan dalam waktu dekat ini? Rencana saya untuk kedepannya mungkin saya akan mengurangi ekskul. Saya akan memilih ekskul yang sesuai dengan minat saya, potensi saya, bukan keinginan saya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa memberikan usulan atau pendapat, masukan, saran? Saya Bu, Ya, jarang. Bila kenapa nggak ngajarin tugas diri saat pulang sekolah? Setuju Bu. Setuju ya dengan apa yang Bila rencanakan, yaitu mengurangi kegiatan ekskul, memilih kegiatan ekskul sesuai dengan minatnya ya. Nah, di sini Ibu punya planning card, silahkan Bila isi ya mengenai apa sih yang akan Bila rencanakan dalam waktu dekat ini ya, yang akan Bila lakukan juga bisa Bila rencanakan di dalam planning card ini. Silakan Bila. Ya, bagaimana Nabila sudah merencanakan apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Dalam planning card-nya? Sudah. Ya, bisa Bila bacakan apa saja yang akan Bila lakukan dalam rencana yang Nabila buat. Oke. Yang saya rencanakan untuk waktu yang akan datang yaitu pertama saya akan memilih ekskul yang sesuai dengan minat bakat saya, bukan keinginan saya. Dua, saya akan mengerjakan tugas di saat pulang sekolah atau selesai kegiatan. Tiga, saya akan mengumpulkan tugas tepat waktu. Empat, saya akan mengikuti pembelajaran dengan baik dan memperhatikan guru saat menjelaskan. 5. Saya akan mengulang materi yang sudah dipelajari saat waktu luang. Ya. Nah, Ibu harapkan apa yang sudah Nabila buat dalam planning card ini Bila bisa menjalankan sesuai dengan rencana yang sudah Nabila buat. Ya. Untuk yang lain, Ibu harapkan bisa memantau rencana yang sudah Bila buat ini ya, memantau, mengawasi apakah sudah dijalankan sesuai dengan rencana yang sudah Nabila buat. Nah, diharapkan bisa. Ya, oke, kita berkomitmen di sini ya. Nabila berkomitmen dengan apa yang sudah Nabila buat dan teman-teman yang lainnya bisa memantau kegiatan yang akan Nabila lakukan. Oke, sekarang Ibu mau membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang topik permasalahan yang kita bahas. Seiring berjalannya waktu, kita sudah berada di akhir kegiatan ya. Kita sudah hampir 40 menit ya. Nah, Ibu harapkan kalian bisa merangkum hasil diskusi kita pada dalam kelompok ini dalam pemecahan masalah melalui LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, bagaimana kita sepakati apakah kita akan melaksanakan konseling kelompok selanjutnya? Bisa? Bisa. Nanti kita atur lagi ya waktunya di lain kesempatan ya. Oke. Nah, karena berakhirnya sudah kegiatan kita pada hari ini yaitu layanan konseling kelompok, apakah ada yang bisa memberikan pesan dan kesannya selama mengikuti kegiatan konseling kelompok ini atau kegiatan ini? Saya Bu, Ya, Zahra. pesan-pesan saya setelah mengikuti kegiatan ini untuk menyenangkan dan merasa masalah-masalah yang kita bahas dapat terselesaikan bersama-sama. Terima kasih Nak Zahra.
habis waktunya ya. Tadi kita awali dengan berdoa dan kita tutup juga dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa lagi? Sila ya. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terhadap kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dalam mengikuti kegiatan ini. Ibu ucapkan selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan kembali ke kelasnya.